Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rezeki Mubarak dengan NIM terakhir 106. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Sonarting dan IP V6. Tentang Sonarting dan alamat IP dalam perenduan komprehensif ini termasuk konsep dasar hingga aplikasi praktis. Pengenalan Sonarting, dasar-dasar dan pentingnya. Sonarting adalah teknik yang digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih efisien, meningkatkan manajemen dan keamanan jaringan. Format alamat IP dalam IP4 memahami struktur dan kelas IP4. Struktur IP4 terdiri dari 4 kelompok angka desimal masing-masing 8 bit, totalnya 32 bit. Contoh alamat IP4 adalah 192.16807 10.0.3.172.1602. Kelas alamat IP4 dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E berdasarkan rentang alamat. Kelas A mencakup 0000 hingga 127, 255, 255, 255 dengan Xmax 255.000. Untuk kelas B terdiri dari 128.000 hingga 191, 255, 2555, 255, Xmax 255, 255.000. Untuk kelas C mencakup 192.000 hingga 223, 255, 255, 255, Xmax 255, 255, 255.0. Untuk kelas D dan E, kelas D untuk multicast dan kelas E untuk penelitian IETF, tidak untuk umum. Penggunaan kelas ABC digunakan untuk pengamatan umum dan dalam jaringan. Contoh alamat IP dan penjelasannya. Penjelasan alamat IP. Alamat IP adalah identifikasi unik perangkat dalam jaringan. Format alamat IP, contoh 192.168.1.104 terdiri dari 4 oktat dalam format desimal. Representasi biner, alamat IP 32 bit diwakili dalam format biner setiap oktat dan jaringan. Setiap oktat memisahkan bagian network dan host dari alamat IP. Fungsi alamat IP digunakan untuk routing dan data dalam jaringan, memastikan komunikasi antar perangkat. Penggunaan umum, alamat IP sini digunakan dalam jaringan lokal untuk internet dan konektivitas. Pemahaman tentang NSMAX dalam jaringan, kalibrasi dan pemisahan alamat dalam jaringan. Definisi NSMAX membedakan antara alamat jaringan host dalam jaringan IP. Fungsi NSMAX kelompok nilai O untuk host, sedangkan 255 untuk alamat jaringan. Contoh alamat IP alamat 192.168.110 dengan subnet max 255, 255, 255.0 menghasilkan alamat jaringan 192.168.1.0. Alamat host dengan subnet mask tersebut, alamat host menjadi 00010. Notasi CIDR, subnet mask juga dapat diprediksikan dengan notasi CIDR untuk efisiensi. Memahami CIDR dalam alokasi IP. Peran CIDR dalam efisiensi jaringan IP. Definisi CIDR adalah dengan metode untuk mengotorikan alamat IP secara efisien. Tujuan CIDR membantu mengalokasikan alamat IP kepada pengguna dengan lebih efisien. Penggunaan oleh ISP menggunakan CIDR untuk memberikan alamat IP kepada rumah dan perusahaan. Penggunaan CIDR mengurangi pemborosan alamat IP dan meningkatkan efisiensi routing paket. CIDR memungkinkan pengelompokan alamat IP yang memudahkan routing paket dalam jaringan.
Metode CAIDAR dalam mengangkat alamat IP. Memahami lokasi alamat IP dengan efisien. Definisi CAIDAR adalah classless inter-domain routing adalah metode untuk alokasi alamat IP yang lebih efisien. Format notasi CAIDAR adalah blok alamat diterima dalam format seperti 192, 168, 110 per 28 dengan angka menunjukkan subnet. Gunakan VLCM CAIDAR menggunakan VLCM variable length subnet max untuk melokasi alamat IP sesuai kebutuhan. Kegunaan CAIDAR mengurangi pemborosan alamat IP dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang alamat. Contoh implementasi penggunaan CAIDAR dalam jaringan misalnya pengaturan subnet untuk beberapa berbeda. VLCM, metode pengamatan IP, menghitung pengamatan IP dengan VLCM. Pengantar VLCM atau Fixed Length Subnet Max adalah metode pengamatan IP yang menggunakan subnet max tetap. Spesifikasi host perpustakaan memerlukan 11 host, sementara lab 1 memerlukan 38 host untuk pengamatan IP. Penentuan subnet max yang cukup untuk 38 host tidak ada, sehingga kita mencari yang paling mendekati. Subnet max yang dipilih subnet max yang paling mendekati adalah prefix 26 dengan subnet max 255, 255, 255, 192 mampu mendukung 62 host. Penggunaan VLCM memungkinkan pengolahan jaringan yang lebih sederhana dan efisien dengan subnet max yang konsisten. Contoh penguatan dengan VLCM, mengalami alokasi alamat IP dengan VLCM. Penguatan jaringan, VLCM digunakan untuk melokasi alamat IP secara efisien di berbagai jaringan. Perpustakaan alamat jaringan untuk perpustakaan adalah 192.168.100,026 menyediakan 64 alamat. Laboratorium 1 menggunakan 192.168.164.26 juga menyediakan 64 perangkat. Laboratorium 2 lokasi ke 192, 168, 100, 128, 26 mendukung berbagai perangkat jaringan. Laboratorium 3 memiliki alamat 192, 168, 100, 192, 26 memastikan koneksi yang baik. Pengantar VLCM dalam subnetting, memahami pentingnya VLCM untuk pengolahan jaringan. Definisi VLCM adalah metode subnetting memungkinkan penggunaan subnet max dengan panjang yang berbeda untuk mengecekkan alamat IP. Kebutuhan host, dalam host ini kebutuhan adalah siswa 5 guru, 32 TU, 14 host. Konfirmasi rencana penambahan sebelum menghitung subnet penting untuk versi apakah ada rencana untuk menambahkan host di masa depan. Menghitung dari host terbesar mulai perhitungan subnet dan dari kebutuhan host terbesar yaitu 32 guru, memastikan semua kebutuhan tercover. Penggunaan alamat IP secara efisien. Dengan VLCM kita dapat menggunakan alamat IP yang lebih efisien menghindari pembosanan IP. Keunggulan VLCM memungkinkan fleksibilitas dalam pengolahan alamat, memberi ruang untuk pertumbuhan jaringan di masa depan. Pengamatan jaringan VLCM, rincian subnetting dengan VLCM untuk jaringan. Penggunaan Nextmark yang digunakan untuk mencapai jumlah host adalah 64 dengan prefix 26 mendukung 62 host. Jaringan untuk guru yang dilokasikan untuk guru adalah 172.19.00.26 menyediakan cukup lama untuk kebutuhan mereka. Alokasi untuk TU setelah guru jaringan terbesar adalah TU setelah 14 yang membutuhkan perhitungan lebih cepat. Memahami protokol internet versi 6 IPv6. Protokol internet versi 6 IPv6 adalah generasi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan alamat IP dan meningkatkan kemampuan jaringan global. Terima kasih telah mendengarkan saya. Dengan begitu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.